Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih wa sallama tasliman katsira. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, masih memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk melakukan amalan-amalan yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya, sehingga Allah menjaga kenikmatan-kenikmatan ini tetap ada pada kita dan memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan tambahan yang lainnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, selalu kita junjung tinggi, selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga salawat dan salam tersebut terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Masih membahas tentang sunanul fitrah, yaitu tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan badan manusia, atau tuntunan-tuntunan yang selaras dengan fitrah manusia yang masih lurus, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari zaman dahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus maupun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Kita sudah membahas beberapa hukum yang berkaitan dengan sunanul fitrah ini. Namun kita belum membahas tentang hukum memanjangkan jenggot. Sebagaimana saya singgung di pertemuan yang sebelumnya, bahwa hukum dari sunanul fitrah ini bisa berbeda-beda antara tuntunan yang satu dengan tuntunan yang lainnya. Kita kemarin sudah menyinggung masalah khitan. Khitan termasuk di antara sunanul fitrah, tuntunan-tuntunan yang sesuai dengan fitrah manusia atau tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan badan manusia. Kita sudah membahas bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki dan disunnahkan bagi perempuan. Kemudian kita juga sudah menyinggung tentang sunnahnya memotong kumis. Ya, memotong kumis termasuk sunanul fitrah, tapi hukumnya sunnah. Begitu pula dengan mencabut bulu ketiak. Ini termasuk sunanul fitrah, hukumnya sunnah. Begitu pula dengan mengerik, ya, bulu kemaluan. Ini juga termasuk di antara sunanul fitrah dan hukumnya sunnah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang memanjangkan jenggot. Memanjangkan jenggot ini termasuk di antara sunanul fitrah. Ya, kita harus ingat ya makna dari sunanul fitrah, yaitu tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan
badan manusia atau tuntunan-tuntunan yang selaras dengan fitrah manusia. Apa hukum dari memanjangkan jenggot? Jawabannya adalah wajib. Memanjangkan jenggot, jawabannya atau hukumnya wajib. Dan banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang wajibnya memanjangkan jenggot. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, khaliful musyrikin, selisihilah kaum musyrikin, wafirul liha, biarkanlah jenggot kalian panjang, wa ahfus syawarib, dan potong tipislah kumis kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk membiarkan jenggotnya panjang, untuk membiarkan jenggot mereka panjang. Dan perintah dalam syariat pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Perintah dalam syariat pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Dan di sini ya kita diperintahkan untuk memanjangkan jenggot, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk memanjangkan jenggot kita. Dalil yang kedua adalah dalil yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inhaku asy-syawarib wa a'ful liha, potong tipislah kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian. Potong tipislah kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian. Maksudnya biarkan memanjang, jangan dipotong. Ini juga demikian, ya. Ini perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya memanjangkan jenggot adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khaliful musyrikin, selisihilah kaum musyrikin, ahfus syawarib wa auful liha, potong tipislah kumis kalian dan sempurnakanlah jenggot kalian. Coba kita renungkan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menyelisihi kaum musyrikin. Caranya dengan apa? Dengan memotong pendek kumis kita dan dengan menyempurnakan jenggot kita. Maksudnya adalah memanjangkan jenggot kita, membiarkan jenggot kita panjang. Dan menyelisih kaum musyrikin itu wajib, karena diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti memanjangkan jenggot juga wajib. Karena dengan seperti itu kita bisa menyelisih kaum musyrikin, dan ini adalah perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Kalau ada orang yang mengatakan, Ustadz, sekarang ada orang-orang musyrikin yang memanjangkan jenggotnya. Kalau kita diperintahkan untuk menyelisih kita, maka harusnya kita memotong jenggot kita. Bagaimana menjawab pertanyaan yang seperti ini? Kita katakan, yang pertama, kaum musyrikin, kebanyakan dari mereka tidak memanjangkan jenggot. Yang memanjangkan jenggot dari mereka hanya sebagian kecil saja. Sehingga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini masih relevan. Selisihilah kaum musyrikin, maksudnya selisihilah mayoritas kaum musyrikin. Adapun sebagian kecil dari mereka yang tidak memanjangkan, yang tidak memotong jenggotnya, maka tidak bisa dijadikan sebagai patokan atau standar. Jawaban yang kedua dengan mengatakan, maksud dari selisihilah kaum musyrikin di sini adalah ketika apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Ketika mereka melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntunan Islam, maka kita tidak diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Di dalam Islam, kita diperintahkan untuk memanjangkan jenggot. Dan banyak hadis yang menjelaskan masalah ini. Maka apabila ada kaum musyrikin yang memanjangkan jenggotnya, maka kita tetap wajib untuk memanjangkan jenggotnya karena perintah. Dan karena kaum musyrikin ketika memanjangkan jenggotnya, ya mereka tidak menyelisih syariat Islam. Begitu pula dalam masalah-masalah yang lainnya. Ini seperti misalnya ya, di dalam Islam kita diperintahkan untuk menulis akad. Ya. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan akad utang piutang sampai waktu yang ditentukan, maka tulislah. Dan sekarang kita lihat orang-orang musyrikin, mereka sangat teliti dalam menulis akad-akad mereka. Apakah kalau keadaan mereka seperti itu kemudian kita harus meninggalkan menulis akad-akad kita? Kita katakan tidak. Karena yang dimaksud dengan perintah menyelisih kaum musyrikin, ya itu pada hal-hal yang menyelisih syariat Islam. Pada hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam, kita tidak diperintahkan untuk menyelisihi kaum musyrikin. Baik. Dalil yang berikutnya yang menunjukkan wajibnya kita memelihara jenggot kita adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juzzus syawarib wa arkhul liha khaliful majus. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya potonglah kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian, selisihilah kaum majusi. Selisihilah kaum majusi. Jadi orang-orang majusi dahulu memanjangkan kumisnya, memotong habis jenggotnya. Dan subhanallah, banyak dari saudara-saudara kita yang melakukan hal ini. Melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Majusi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mereka memotong habis jenggot mereka, sebaliknya mereka memanjangkan kumis mereka. Di dalam Islam yang disyariatkan, yang diperintahkan adalah sebaliknya. Kita memotong pendek kumis kita dan memanjangkan jenggot kita. Ini perintah, dan perintah pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juzzus syawarib." Potonglah kumis kalian. Wa arju al-liha, atau wa arji'u al-liha, yang artinya panjangkanlah jenggot kalian. Khaliful majus, selisihilah kaum majusi. Ini juga hampir sama dengan riwayat sebelumnya. Hanya saja di sini ada perbedaan redaksi dalam perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan jenggot. Di sini redaksinya wa arju au wa arji'u al-liha, yang artinya panjangkanlah jenggot. Ini perintah, dan perintah pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Berarti Rasulullah di sini mewajibkan untuk memanjangkan jenggot. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan sanadnya dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, dari sahabat Abu Umamah. Di dalam riwayat ini dikatakan bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ahlal kitab yaqussuna ananinahum wa yuwaffiruna sibalahum." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kaum ahli kitab itu biasa memangkas jenggot mereka, dan mereka biasa memanjangkan kumis mereka. Siapa ini? Ahlul kitab. Coba kita ingat-ingat hadis yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyinggung masalah kaum musyrikin. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyinggung kaum majusi. Di dalam riwayat ini, para sahabat menyinggung ahlul kitab. Ternyata kebiasaan mereka sama dalam masalah jenggot. Mereka memotong jenggot mereka. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang ahlul kitab, bahwa mereka punya kebiasaan memanjangkan kumis mereka, memotong jenggot mereka. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini? Qussu sibalakum wa waffiru athaninakum wa waffiru athaninakum wa khalifu ahlal kitab. Rasulullah mengatakan, potonglah kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian panjang, selisihilah kaum ahli kitab. Ini menunjukkan wajibnya kita memanjangkan jenggot kita. Karena dengan itulah kita bisa menyelisih kaum ahlul kitab. Dan pada asalnya, ya, perintah itu menunjukkan hukum wajib. Baik. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan,
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi ihfa'is syawarib wa i'fa'il liha, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk mencukur tipis kumisnya dan memanjangkan jenggotnya. Di sini redaksinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya memanjangkan jenggot adalah perkataan dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah mengatakan, kunna nu'maru an nufis sibal wa na'khudha minasy syawarib. Dahulu kami diperintahkan untuk memanjangkan jenggot dan mencukur tipis kumis. Dahulu kami diperintahkan untuk memanjangkan jenggot dan mencukur kumis. Kata-katanya diperintahkan. Tidak mungkin ada yang memerintahkan mereka dalam masalah syariat seperti ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perkataan para sahabat yang memerintahkan mereka dalam syariat, tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Kemudian di antara yang menunjukkan wajibnya kita memanjangkan jenggot adalah alasan sebagian ulama yang mengatakan bahwa memotong jenggot atau bahkan mengeriknya, ya, memotong habis, menghilangkan sama sekali, ini ada nilai menyerupai kaum wanita. Ada unsur, ya, usaha menyerupai kaum wanita. Karena yang tidak punya jenggot itu pada asalnya adalah kaum wanita. Sedangkan secara fitrah kaum laki-laki itu memiliki jenggot. Dan di dalam Islam kita dilarang untuk berusaha menyerupai wanita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai melaknat mereka yang berusaha menyerupai kaum wanita. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Maka jangan sampai kita menyerupai wanita, karena ini mendatangkan laknat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan termasuk di antara bentuk menyerupai wanita adalah dengan memotong habis jenggot kita. Makanya hal ini menjadi diharamkan, ya. Hal ini menjadi diharamkan. Taib. Masalah yang berikutnya adalah, bolehkah kita memotong jenggot yang melebihi satu genggam tangan kita, ya, melebihi kadar satu genggam dari tangan kita. Para ulama berbeda pendapat di sini.
Ada yang mengatakan jenggot tidak boleh dipotong sama sekali. Sepanjang apapun dia, tidak boleh dipotong sama sekali. Mereka berdalil dengan dalil umum, ya, dalil-dalil yang umum yang menjelaskan tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanjangkan jenggot, menyempurnakan jenggot, membiarkan jenggot. Sehingga sepanjang apapun jenggotnya tidak boleh diambil sama sekali. Ini salah satu pendapat yang diperhitungkan dalam fikih Islam. Ada beberapa ulama yang berpendapat dengan pendapat seperti ini. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan apabila jenggot sudah melebihi panjang satu genggam, ya, maka yang melebihi satu genggam itu boleh dipotong. Yang melebihi satu genggam tersebut boleh dipotong. Dan pendapat ini dipilih oleh banyak ulama. Ya, pendapat ini dipilih oleh banyak ulama. Di antara yang memilih pendapat ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan pendapat ini pendapat yang lebih kuat dari sisi dalil. Pendapat ini pendapat yang lebih kuat dari sisi dalil. Kalau ada yang menanyakan apa dalilnya Ustaz, maka mari kita sebutkan dalil-dalilnya. Yang pertama adalah perbuatan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan riwayatnya sahih. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Disebutkan di situ, kana Ibnu Umar idza hajja aw i'tamar qabada ala lihyatihi fama fadal akhadahu. Dahulu sahabat Ibnu Umar jika haji atau umrah, beliau memegang jenggotnya. Beliau memegang jenggotnya. Yang melebihi genggamannya beliau ambil. Yang melebihi genggamannya beliau ambil. Ini menunjukkan bolehnya kita mengambil dari jenggot kita yang melebihi genggaman kita. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, ini perbuatan seorang sahabat, bisa jadi sahabat tersebut menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan kemungkinan ini jauh. Kemungkinan ini sangat kecil. Kenapa demikian? Karena sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma itu seorang sahabat yang sangat semangat sekali mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, bahkan pada hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang mubah saja diikuti oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Pernah suatu kali sahabat Ibnu Umar berjalan, kemudian beliau tiba-tiba berjalan tidak melewati jalan yang biasanya. Beliau mengambil jalan yang menyerong. Ternyata beliau ingin tidur di bawah sebuah pohon. Tidur siang, tidur sebentar. Ketika ditanya kenapa kok tiba-tiba ke sini, beliau mengatakan, dahulu saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di tempat ini, maka saya ingin tidur di tempat ini. Sesuatu yang sebenarnya mubah, beliau semangat untuk mengikutinya. Pernah suatu ketika
sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pulang dari Arafah untuk menuju ke Muzdalifah. Keluar dari Arafah, ada jalan yang menyempit. Sebelum jalan itu, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ke suatu tempat. Orang-orang mengira bahwa sahabat Ibnu Umar sholat di tempat itu. Ternyata budaknya mengatakan beliau tidak sholat di tempat ini, tapi beliau buang hajat. Karena beliau dahulu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat di tempat itu. Subhanallah, sesuatu yang mubah saja beliau semangat untuk menirunya. Bagaimana dengan sesuatu yang berhubungan dengan perintah untuk memanjangkan jenggot. Dan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau termasuk di antara perawi yang meriwayatkan hadis yang menjelaskan tentang perintah untuk memanjangkan jenggotnya. Maka kemungkinan beliau melakukan sesuatu yang menyelisihi contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah jenggot ini kemungkinannya kecil. Kemungkinannya sangat jauh, wallahu taala a'lam. Saking semangatnya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam mengikuti gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ada yang mengatakan, seandainya engkau melihat bagaimana keadaan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam mengikuti gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau akan katakan dia itu orang yang gila. Engkau akan katakan dia itu orang yang gila. Saking semangatnya beliau dalam mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hal-hal yang mubah pun beliau ikuti. Dan ini ya menjadikan kita memperhitungkan apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala dalam memotong jenggotnya yang lebih dari satu genggam. Ya, yang melebihi satu genggam tangan, ya. Kemudian ketika kita melihat kenyataan ini, sahabat Ibnu Umar kapan melakukannya? Melakukannya ketika haji dan ketika umrah. Dan ketika haji dan umrah biasanya banyak orang. Iya. Apalagi ketika haji, biasanya banyak sekali orang yang berkerumun di sana, melihat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan tentunya di sana ada sahabat-sahabat lain yang mendengar kabar ini juga ketika mereka haji. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau melakukannya ketika haji dan umrah. Tentunya di sana ada sahabat-sahabat yang lain yang mengetahui kabar ini. Tapi tidak ada satupun pengingkaran dari sahabat lain tentang apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ini. Dan ini menunjukkan ya bahwa memang hal ini ma'ruf. Hal ini biasa. Sesuatu yang biasa menurut pandangan para sahabat. Ini sesuatu yang dibolehkan. Kalau ada di antara sahabat yang mengingkari sahabat Ibnu Umar dalam masalah ini, tentunya nukilannya menjadi masyhur. Tentunya ya perkataan tersebut atau pengingkaran tersebut masyhur karena perbuatan sahabat Ibnu Umar ini juga masyhur. Ketika tidak ada satupun nukilan yang mengingkari perbuatan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, maka ini menunjukkan memang tidak ada yang mengingkarinya. Inilah kemungkinan besarnya. Wallahu taala a'lam. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, sahabat Ibnu Umar melakukan ini hanya ketika haji dan umrah, sebagaimana athar ini? Sebagaimana athar yang dikatakan dahulu sahabat Ibnu Umar ketika haji dan umrah, beliau memegang jenggotnya
dan yang lebih dari genggamannya beliau potong. Ini kan haji dan umrah saja Ustadz. Kenapa kita membolehkannya di setiap waktu? Maka jawabannya adalah perkataan dari seorang imam besar dalam mazhab Maliki, yaitu Ibn Abdul Bar radhiyallahu ta'ala, Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Ibn Abdul Bar mengatakan, wa fi akhdhi Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma min akhiri lihyatihi fil hajji dalilun ala jawazil akhdhi min al-lihyah fi ghairil hajj. Beliau mengatakan, pada perbuatan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dalam memotong bagian terakhir dari jenggotnya, ya maksudnya yang lebih dari satu genggaman, terdapat dalil bolehnya perkataan beliau pada tindakan sahabat Ibnu Umar memotong akhir jenggotnya di dalam haji. Di situ terdapat dalil bolehnya mengambil jenggot atau memotong jenggot di selain haji. Saya ulangi, pada perbuatan sahabat Ibnu Umar memotong bagian akhir jenggotnya ketika haji, di situ terdapat dalil bolehnya memotong jenggot di selain haji. Apa alasannya? Li'annahu law kana ghaira jaizin ma jaza fil hajj. Karena kalau hal tersebut tidak boleh, maka harusnya di dalam haji pun tidak boleh. Karena kalau memotong jenggot tidak boleh, harusnya memotong jenggot ketika haji juga tidak boleh. Maka ya sudah terjawab ya, apabila ada orang yang mengatakan bahwa memotong jenggot itu bolehnya ketika haji dan umrah, sebagaimana ditunjukkan oleh athar dari sahabat Ibnu Umar. Kita jawab dengan mengatakan kalau tidak boleh di selain haji, maka di dalam haji pun tidak boleh, sebagaimana diucapkan atau disampaikan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Athar yang kedua yang menunjukkan bolehnya kita mengambil jenggot yang melebihi genggaman kita adalah athar dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, kunna nu'fis sibal illa fi hajjin aw umrah. Dahulu kami, ya generasi sahabat, dahulu kami membiarkan apa yang panjang dari jenggot kami, kecuali saat haji dan umrah. Athar sahabat Jabir ibn Abdullah ini menunjukkan bahwa sudah biasa di zaman mereka, ketika haji dan umrah, mereka memotong jenggot mereka. Karena beliau mengatakan demikian, dahulu kebiasaan kami adalah memanjangkan jenggot kami, kecuali di waktu haji dan umrah. Dan ini selaras dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dan dihasankan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari rahimahullah. Taib. Athar yang ketiga yang menunjukkan bolehnya kita mengambil jenggot yang sudah melebihi satu genggaman tangan kita. Athar ini dari seorang tabi'in, Abu Zur'ah Ibn Jarir. Beliau mengatakan, kana Abu Hurairah yaqbidu ala lihyatihi thumma ya'khudhu ma fadala 'anil qabdah.
beliau menceritakan tentang perbuatan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dahulu sahabat Abu Hurairah biasa menggenggam jenggotnya. Kemudian setelah itu beliau memotong jenggot yang melebihi genggaman tangannya. Di sini tidak disebutkan apakah itu di waktu haji ataupun di waktu umrah. Dan ini selaras dengan pernyataan dari Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Kalau tidak boleh di waktu haji dan umrah, kalau tidak boleh di waktu haji, maka kalau tidak boleh di selain haji, maka di waktu haji pun tidak boleh. Dan athar ini tidak menunjukkan bahwa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu melakukannya di waktu haji dan umrah. Berarti umum, baik di waktu haji ataupun selain haji, baik di waktu umrah ataupun selain umrah, mengambil atau memotong jenggot yang sudah melebihi satu genggaman, maka ini dibolehkan. Taib. Di sana juga ada tafsiran-tafsiran dari beberapa sahabat, ya, tafsiran dari sahabat, tafsiran dari tabi'in yang menunjukkan bahwa memotong jenggot yang sudah melebihi satu genggam, ya, tangan kita itu dibolehkan. Ada tafsiran dari sahabat Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih, ya, ketika beliau mentafsirkan thummal yaqdu tafathahum, sebutkan di situ at-tafath halqur ra's wa akhdhur ra's wa akhdhu syaribain wa natful ibad wa halqul anah wa qasul adfar wal akhdhu minal aridaini wa ramyul jimar wal mauqif bi Arafah wal Muzdalifah. Ya, intinya di situ ada kata-kata wal akhdhu minal aridaini. Jadi mengambil jenggot-jenggot yang panjang, ya, dari sisi-sisi wajah. Begitu pula ada penafsiran dari seorang tabi'in, Mujahid, dalam ayat yang sama. Di situ disebutkan memendekkan jenggot. Begitu pula dari Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi, ini juga seorang tabi'in, ya, sama. Di situ disebutkan wa akhdhun minasyaribaini wal lihyah, mengambil sebagian dari kumis dan sebagian dari jenggot. Ya, ini tafsiran para ulama salaf ketika mereka menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsummal yaqdu tafathahum." Dari sini ya kita bisa memahami bahwa dalil pendapat yang mengatakan bahwa memendekkan jenggot yang sudah melebihi satu genggam dibolehkan. Dalilnya dalil-dalil yang khusus menjelaskan masalah ini. Adapun pendapat yang mengatakan tidak boleh mengambil jenggot sama sekali, dalilnya masih dalil umum, ya, dalil umum larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotong jenggot, ya, secara umum. Begitu pula perintah untuk membiarkan jenggot, ya, perintahnya secara umum. Dalil mereka dalil-dalil umum. Sedangkan dalil yang membolehkan dalilnya khusus. Dan dalam kaidah usul fikih, ya, dijelaskan oleh para ulama bahwa pendapat yang dalilnya khusus itu lebih kuat daripada pendapat yang dalilnya dalil umum, ya. Dan sebenarnya, ya, tidak ada pertentangan antara dalil khusus dengan dalil umum ini. Karena bisa kita katakan bahwa orang yang memotong jenggotnya
tapi jenggot tersebut sudah melebihi 1 genggam, dia masih bisa ya dikatakan sebagai orang yang memanjangkan jenggotnya. Dia masih bisa dikatakan sebagai orang yang merawat jenggotnya. Karena memang jenggot yang ukurannya 1 genggam sudah bisa dikatakan sebagai jenggot yang panjang. Sehingga tidak ada pertentangan sama sekali di sini antara dalil umum dengan dalil khususnya. Makanya tidak benar apabila ada orang yang mengatakan, Ustadz, dalam kaidah disebutkan seorang perawi apabila dia meriwayatkan hadis, kemudian dia menyelisihi hadis tersebut, maka yang diambil adalah riwayatnya, bukan perbuatan dia. Karena hadisnya maksum, sedangkan perbuatan seorang sahabat tidak maksum. Sehingga mereka menolak perbuatan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika memotong ya sebagian jenggotnya yang melebihi 1 genggaman tangannya. Maka kita katakan bahwa sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma di sini tidak sedang menyelisihi apa yang beliau riwayatkan. Ya, beliau tetap melakukan apa yang beliau riwayatkan, hanya saja ya beliau melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan apa yang dia riwayatkan. Beliau melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan apa yang beliau riwayatkan, karena bisa dikompromikan dengan cara tadi, bahwa memanjangkan jenggot itu dibatasi ya sebatas 1 genggam tangan ya. Kalau sudah 1 genggam tangan, maka sudah dikatakan sebagai orang yang memanjangkan jenggot ya. Ada batasan seperti itu. Dan sangat besar kemungkinan ya praktek-praktek sahabat ya, dari Jabir, kemudian sahabat Abu Hurairah, kemudian sahabat Ibnu Umar, kemungkinan besar mereka ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Ya, demikian yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, saya mohon maaf karena berbicara panjang dalam masalah ini, karena saya lihat di kitab yang menjadi rujukan saya, muallif atau penulisnya lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh sama sekali kita mengambil dari jenggot kita sama sekali, sepanjang apapun. Ya, maka saya uraikan secara panjang lebar pendapat yang membolehkannya, ya, yaitu membolehkan mengambil yang lebih dari genggaman tangan kita, ya, melebihi dari genggaman. Ya, saya menyinggung masalah ini karena beberapa orang mengatakan, oh berarti kalau sudah melebihi genggaman boleh dipotong dari atasnya, bukan dari bawahnya. Saya ingin memberikan penekanan bahwa ketika melebihi 1 genggaman, maka yang dipotong adalah di bawah genggaman itu, bukan yang di atasnya. Taib. Karena muallif atau penulis menguatkan pendapat yang mengatakan tidak boleh memotong jenggot sama sekali, maka ketika saya menguatkan pendapat yang menyelisih pendapat muallif di sini atau penulis, saya harus jabarkan dengan panjang lebar. Ya, mudah-mudahan dari penjelasan saya kita bisa mengambil manfaat, ya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dengan baik dan mudah, dan kita juga bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan pagi yang berbahagia ini berkaitan dengan hukum memanjangkan jenggot. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543
atau pertanyaan melalui pesan singkat di 081 989 6543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari hamba Allah dan beberapa penanya. Salah satunya di Tanah Wolio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada satu hal yang ingin saya minta penjelasan. Bagaimana dengan bulu lebat yang berada di dada seorang laki-laki? Apakah harus dicukur bersih atau tidak mengapa dibiarkan? Dan bagaimana pula dengan orang yang menggunakan obat penumbuh jenggot? Apakah ini diperbolehkan? Mohon nasihatnya. Syukron. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Tentang masalah rambut yang ada di dada ya. Tidak ada penjelasan yang tegas, yang khusus dalam masalah ini ya. Sehingga hukumnya kembali ke hukum asal ya, hukumnya kembali ke hukum asal. Boleh dipanjangkan, boleh juga dicukur ya, dua-duanya dibolehkan selama tidak mengganggu ya diri kita, maka boleh dipanjangkan. Atau misalnya tidak mengganggu ya istri, boleh dipanjangkan. Kalau misalnya sudah dalam taraf mengganggu ya, maka sebaiknya dicukur. Wallahu ta'ala alam. Intinya kembali ke hukum asal. Kembali ke hukum asal. Ya, hukum asalnya boleh dipanjangkan, boleh juga dicukur. Sesuatu yang hukumnya mubah di situ. Cuma dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya ini bisa mengganggu ya. Ini bisa menjadikan orang lain ya terzalimi, maka ketika itulah menjadi ada perintah untuk menghilangkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan yang kedua, penggunaan obat penumbuh jenggot. Apakah dibolehkan kita menggunakan obat penumbuh jenggot? Maka jawabannya adalah dibolehkan, tapi bukan anjuran. Dan sebaiknya ditinggalkan. Dibolehkan, tapi sebaiknya ditinggalkan. Kenapa demikian? Ya karena tidak ada larangan yang khusus yang menjelaskan tentang penggunaan obat ini. Dan juga tidak ada mudarat ya. Dari sisi kesehatan tidak ada mudaratnya. Sehingga pada asalnya seperti ini dibolehkan. Kenapa sebaiknya ditinggalkan? Karena tidak ada tuntunan dalam syariat untuk menumbuhkan jenggot. Ya, tuntunan dalam syariat adalah membiarkan jenggot yang tumbuh. Ya, dan ini sesuatu yang tidak natural. Ya, biasanya sesuatu yang tidak natural itu tidak dianjurkan di dalam Islam. Maka tidak usah kita berobsesi untuk punya jenggot apabila ya pada asalnya jenggot kita memang sedikit. Tidak usah kita punya obsesi untuk itu, kemudian kita ya menggunakan obat-obat yang demikian. Karena ini menyelisihi fitrah manusia, ya. Ini menyelisihi fitrah manusia. Sudah dia diciptakan dalam keadaan seperti itu, ya terima saja. Itu yang lebih baik. Kalau ada jenggotnya, ya terima jenggot tersebut dan pelihara dengan sebaik-baiknya. Hormati jenggot tersebut, ya. Panjangkan. Kalau ingin memotong, maka jangan memotongnya kecuali apabila jenggot tersebut sudah melebihi satu genggaman. Dan yang dipotong adalah yang melebihi genggaman tersebut, bukan dipotong semuanya. Taib. Kalau tidak ada jenggotnya, ya sudah. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban untuk memelihara jenggot, ya. Kalau diberi jenggot, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membebani syariat dengan memelihara jenggot dan di situ ada pahalanya. Wallahu taala alam.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit di antara kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga keimanan kita, tetap menjaga keistiqomahan kita dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.